Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya Ervina yang akan menjadi tutor pada video pembelajaran kali ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa hubungan antara konsumsi zat gizi tertentu dengan kejadian suatu penyakit. Yang akan saya fokuskan adalah kejadian dari diabetes mellitus tipe 2. Apa saja sih kira-kira faktor penyebab dan konsekuensi dari fokus makanan? Halo semuanya, di modul 9 ini kita akan membahas mengenai gizi dan kesehatan dengan fokus pada diabetes mellitus tipe 2. Jadi video pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan mengenai hubungan antara asupan gizi dengan kejadian atau resiko penyakit degeneratif dengan menekankan pada diabetes mellitus tipe 2. Setelah menyelesaikan video pembelajaran ini, kami harapkan para siswa dan partisipan dapat memahami hubungan antara asupan gizi tertentu dengan risiko kejadian penyakit degeneratif, khususnya adalah pada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Terdapat 3 hal fokus yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, termasuk diantaranya adalah diabetes mellitus itu sendiri, asupan gizi dan risiko penyakit diabetes mellitus tipe 2, serta apa itu glycemic index yang sangat berhubungan dengan diabetes mellitus. Mari kita coba bahas satu persatu ya. Diabetes mellitus itu sendiri dikenal juga dengan istilah kencing manis atau penyakit gula. Diabetes mellitus adalah kondisi medis di mana kadar gula dalam darah sangat tinggi atau cukup tinggi karena tubuh mengalami gangguan efektivitas insulin, yaitu hormon yang digunakan untuk menyerap karbohidrat atau menyerap gula dalam darah, sehingga gula di dalam darah tidak dapat diserap secara optimal dalam tubuh, sehingga gula darahnya tetap tinggi. Berdasarkan etiologinya, maka diabetes dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yang kita sebut dengan diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 ini adalah ketidaksediaan insulin diakibatkan oleh faktor genetik. Sehingga banyak sekali penderita diabetes mellitus tipe 1 adalah sudah mulai dari anak-anak. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 adalah ketidaksediaan insulin atau efektivitas insulin yang menurun dikarenakan gaya hidup. Lebih dikarenakan karena pola makan yang tidak baik ya, atau stres dan kurangnya aktivitas fisik. Sebagian besar diabetes mellitus tipe 2 terjadi pada usia dewasa karena diakibatkan oleh faktor pola atau gaya hidup tadi. Penyebab diabetes mellitus itu sangat beragam, akan tetapi dapat kita summarize menjadi 4 faktor sebagai berikut. Orang-orang yang suka mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan gula dilaporkan memiliki risiko terkena diabetes mellitus tipe 2 yang lebih tinggi. Kemudian orang-orang yang sering mengkonsumsi minuman manis, terutama minuman-minuman dalam kemasan. Kurangnya aktivitas fisik sehingga kurangnya energi yang diperlukan, serta faktor overweight dan obesitas. Orang-orang dengan overweight dan obesitas dilaporkan memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk terkena diabetes mellitus in the future. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Gerakan Masyarakat Sehat, beberapa gejala diabetes mellitus, terutama gejala tambahannya, dapat dilihat pada poster berikut. Terjadi penurunan berat badan tanpa sebab, kebas atau kesemutan yang dirasakan secara terus-menerus, ada rasa haus yang cukup sering atau cukup frekuent, seringnya frekuensi buang air kecil, menjadi cepat lerah dan merasa lapar, penglihatan yang mulai kabur, dan luka yang sulit sembuh. Hal ini adalah gejala-gejala tambahan, sementara gejala utamanya harus dilakukan screening dengan menggunakan metode medis, yaitu untuk melakukan pengecekan gula darah. Gula darah yang tinggi di atas standar normal, maka dapat dikatakan orang tersebut menderita diabetes mellitus. Apa asupan gizi yang harus dilakukan kaitannya dengan risiko diabetes mellitus? Beberapa pola makan yang dapat diterapkan dan dianjurkan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyakit ini diantaranya adalah dengan memperbanyak serat. Kemudian mengurangi konsumsi gula dan makanan manis. Serat diketahui dapat prolong hunger dan satiety sehingga
konsumsi serat diasosiasikan dengan waktu makan yang semakin panjang, sehingga konsumsi asupan makan dapat dikurangi. Mengurangi konsumsi gula dan makanan manis untuk meningkatkan efektivitas insulin, mengurangi makanan yang bersifat processed food atau ultra processed food seperti makanan-makanan kaleng atau makanan-makanan siap saji, dan lebih memperbanyak whole food. Whole food adalah makanan seperti buah dan sayur yang minim diolah. Misalkan saja seperti buah-buahan dan sayur-sayuran hanya cukup dicuci saja atau dipotong saja. Kemudian pilihlah makanan yang tinggi protein dibandingkan dengan makanan yang tinggi karbohidrat. Kaitannya dengan poin di sini tadi. Karena kandungan karbohidrat yang tinggi cenderung akan memberikan ekstra energi atau ekstra gula yang tinggi. Sehingga disarankan untuk memilih makanan yang tinggi protein. Misalkan saja seperti telur ataupun ikan. Kemudian pilihlah karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, kemudian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa indeks glikemik, mari kita bahas lebih lanjut. Indeks glikemik atau glycemic index adalah indikator kemampuan suatu makanan untuk dapat meningkatkan kadar gula di dalam tubuh. Glycemic index dapat kita bagi menjadi dua, bahkan beberapa literatur dapat dibagi menjadi tiga, yaitu GI tinggi dan GI rendah. Ada lagi yang membagi menjadi tiga menjadi GI medium. GI yang tinggi atau glycemic index tinggi adalah kemampuan meningkatkan gula darah dari makanan tersebut yang sangat cepat. Dapat dilihat pada kurva berikut, ini adalah contoh GI tinggi. Ini adalah gula darah, ya, kandungan gula di dalam darah, dan ini adalah waktu. Makanan yang memiliki GI yang tinggi, maka dia akan cepat sekali menaikkan gula darah tersebut dalam waktu yang singkat. Ada lagi GI yang rendah. GI yang rendah adalah kemampuan untuk meningkatkan gula darah yang lambat. Dapat dilihat pada grafik di sini, GI yang rendah memiliki kemampuan untuk menaikkan gula darah yang lambat sehingga dia tidak setinggi GI yang tinggi. Untuk penderita diabetes, direkomendasikan mengkonsumsi makanan yang GI rendah dan harus menghindari GI yang tinggi. Karena dengan GI yang rendah, diharapkan dapat mengatur dan mengontrol kandungan gula darah yang ada di dalam darah. Sehingga kandungan gula di dalam darah masih tetap terkontrol. Apa saja yang termasuk makanan-makanan yang termasuk ke dalam GI tinggi dan GI rendah, dan beberapa bahkan memasukkan GI medium. Sebagai contoh di sini adalah nasi putih. Nasi putih memiliki GI yang tinggi dibandingkan dengan nasi merah, talas. Roti putih pun juga memiliki GI yang tinggi. Sehingga buah-buahan dan sayur-sayuran sebagian besar termasuk ke dalam GI yang rendah. Tetapi perlu diwaspadai, untuk buah-buahan yang tinggi gula, kemungkinan dia memiliki GI yang tinggi. Oleh karena itu, penderita diabetes mellitus tipe 2 ini disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah, seperti sayur dan buah-buahan, sereal-sereal yang tinggi serat, makanan tinggi protein, dan makanan-makanan lainnya yang tinggi serat. Baik, kita sudah masuk kembali ke bagian assessment, yaitu mini quiz. Tipe diabetes yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan, apakah diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe A, atau diabetes mellitus tipe C. Sekali lagi sudah kita bahas ya, ada beberapa jenis tipe diabetes mellitus dan manakah yang disebabkan karena pola dan gaya hidup. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, manakah makanan yang termasuk ke dalam indeks glikemik rendah atau yang direkomendasikan untuk penderita diabetes mellitus, khususnya diabetes mellitus tipe 2? Apakah minuman bersoda, kopi dengan tambahan susu kental manis, gorengan atau makanan-makanan yang digoreng, atau pecel sayuran? Ya, jadi tolong dikaitkan dengan kandungan GI dari masing-masing makanan ini.
Baik, di penghujung video ini kita sudah membahas diabetes mellitus, baik tipe atau jenisnya, penyebab dan gejalanya, baik gejala medis dan gejala tambahannya. Kita juga sudah membahas apa asupan gizi yang kita rekomendasikan untuk penderita diabetes mellitus, dan kita juga mempelajari mengenai konsep dari indeks glikemik makanan. Saya harap semoga video pembelajaran ini dapat membantu dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.